Halo semuanya, perkenalkan sebelumnya saya Rindi Astuti, NIM 1910416873. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari bab 9 konflik dan negosiasi, mata kuliah perilaku organisasi dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Bab 9 yaitu konflik dan negosiasi. Dalam organisasi terdapat berbagai jenis karakter sumber daya manusia yang berbeda-beda. Ketika terjadi interaksi antara orang-orang maupun kelompok, maka akan ada potensi munculnya perbedaan dan pergesekan. Perbedaan ini seringkali memicu timbulnya selisih paham antara karyawan sehingga menimbulkan persoalan. Jika persoalan tidak diselesaikan dengan baik, maka akan berdampak pada efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Konflik muncul disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara karyawan yang dilatar belakangi oleh perbedaan pandangan atau kepentingan. Konflik akan selalu muncul dalam organisasi. Konflik dalam organisasi terdiri dari konflik fungsional dan divisional, yang mana terjadi karena satu pihak menentang pihak lain. Menurut Campos 2011, konflik dapat menimbulkan konsekuensi positif maupun negatif menurut Suparta dan Sintasi tahun 2017. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan konflik. Nah, jadi konflik berasal dari kata Latin yaitu configere yang memiliki arti kata saling memukul. Di dalam Inayah 2014. Konflik merupakan sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Menurut Stritumini 2005. Konflik juga dijelaskan sebagai pertentangan atau ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok disebabkan karena kedua belah pihak harus membagi sumber daya atau karena adanya perbedaan status nilai persepsi kepentingan, kebutuhan, dan tujuan. Itu menurut Wibowo dan Mubarak tahun 2016. Selanjutnya di sini kita melihat dalam perkembangan terdapat 3 pandangan tentang konflik yang terjadi dalam organisasi. Menurut Suparta dan Sintasi tahun 2017, yang pertama itu ada traditional view of conflict atau pandangan secara tradisional. Pandangan ini meyakinkan bahwa konflik yang terjadi harus dihindari karena semua konflik itu berbahaya. Pandangan tentang konflik ini pada umumnya terjadi pada tahun 1930 sampai 1940-an. Konflik akan mengakibatkan kerugian dan dipandang sebagai sesuatu yang berdampak negatif, buruk, dan berbahaya. Yang kedua ada behavioral atau konflik berdasarkan pandangan hubungan manusia. Pandangan ini berpendapat bahwa Pandangan ini berpendapat bahwa konflik dianggap sebagai kejadian yang alami, wajar, yang tidak dapat dihindarkan kelompok maupun organisasi. Yang ketiga ada interactionist view of conflict atau pandangan interaksionis. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik tidak hanya sebagai kekuatan positif, tetapi sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja. Selanjutnya kita masuk kepada konflik fungsional dan difungsional. Konflik fungsional dan disfungsional. Konflik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak pada organisasi. Konflik terbagi atas 2 berdasarkan manfaatnya, yaitu konflik fungsional dan disfungsional. Dampak konflik fungsional dan disfungsional dijelaskan sebagai berikut menurut Suparta dan Sintasi tahun 2017. Yang pertama ada fungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Konflik dapat dibagi sebuah penggerak atau peningkatan kinerja organisasi. Beberapa hasil fungsional dari konflik yaitu yang pertama ada menggerakkan dan merangsang kreativitas, kedua mendorong terjadinya inovasi, ketiga mendorong pencarian solusi, keempat meningkatnya minat dan keinginan, kelima mendorong adanya evaluasi diri dan meningkatkan perubahan ke arah yang lebih baik, dan yang keenam ada meningkatkan prestasi. Contohnya ada 2 departemen dalam sebuah perusahaan yang memperdebatkan cara paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Yang kedua yaitu fungsi disfungsional. Konflik yang menghalangi organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Disfungsional menjadi penghambat kinerja kelompok secara spesifik
sehingga menurunkan efektivitas organisasi. Konflik yang menguntungkan dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. Hasil disfungsional konflik seperti yang pertama ada memunculkan ketidakpuasan, kedua menghambat komunikasi, ketiga mengurangi kekompakan kelompok, keempat adanya subordinasi tujuan kelompok yang dominan sehingga mengancam keberlangsungan organisasi, kelima ada menimbulkan sikap putus-asaran, yang keenam saling menjatuhkan. Karena batasan konflik fungsional dan disfungsional seringkali kabur, maka untuk menetapkan apa yang menjadi konflik fungsional, seorang manajer perlu memahami hasil positif dan negatif dari konflik tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada proses konflik. Untuk memahami konflik, maka dapat dijelaskan dari proses konflik yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahap 1, potential opposition of incompatibility, potensial pertentangan atau ketidakcocokan. Tahap kedua yaitu cognition and personalization, kognisi dan personalisasi. Tahap 3 yaitu intention, maksud. Tahap 4 behavior, perilaku, dan tahap 5 outcomes atau hasil. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, potential opposition or incompatibility. Potensial pertentangan atau ketidakcocokan. Tahap pertama dalam proses konflik adalah adanya kondisi yang menciptakan munculnya konflik meskipun kondisi tersebut tidak mengarah langsung ke konflik untuk memunculkan peluang terjadinya konflik. Sumber-sumber konflik dapat disebabkan oleh yang pertama ada komunikasi, kedua struktur, ketiga variabel. Selanjutnya yang kedua cognition and personalization, kognisi dan personalisasi. Jika tahapan pertama muncul kondisi yang bersifat negatif, maka pada tahapan kedua akan didefinisikan sesuai persepsi pihak yang sedang berkonflik. Tahapan ini yaitu tahapan di mana isu-isu konflik didefinisikan dan dicari jalan keluarnya sehingga konflik terselesaikan. Yang ketiga, intention atau maksud. Tahapan ini di mana mulai memberikan tindakan atas konflik. Konflik dapat menjadi bertambah parah karena adanya kesalahan. Maksud dari pihak lain. Ada 5 dalam penanganan konflik, yaitu menurut Campos tahun 2011. Yang pertama ada dominance atau dominasi, yang kedua ada collaborative atau kolaborasi, yang ketiga avoidance atau penghindaran, yang keempat accommodative atau akomodasi, yang kelima ada compromise atau kompromi. Selanjutnya yang keempat adalah behavior atau perilaku. Tahapan keempat yaitu pernyataan, aksi dan reaksi yang dibuat masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik seperti membuat pernyataan, tindakan, dan reaksi balik. Yang kelima ada outcomes atau hasil. Tahap kelima adalah konsekuensi yang dihasilkan dari konflik. Hasil dapat bersifat fungsional maupun disfungsional. Hasil konflik bersifat fungsional artinya bahwa hasil dari konflik yang berakibat perbaikan kinerja individu, kelompok maupun orang lain. Sedangkan konflik disfungsional artinya hasil konflik yang berakibat hambatan bagi kinerja individu maupun kelompok lain. Selanjutnya kita masuk kepada jenis konflik dalam organisasi. Konflik organisasi terjadi di beberapa tingkatan dan muncul dalam bentuk yang berbeda. Beberapa tingkatan dan jenis konflik seringkali memiliki sumber dan akar yang berbeda. Memahami tingkat dan jenis konflik dapat membantu seseorang mendiagnosis konflik dan mengelola konflik secara efektif menurut Suparta dan Sintasi tahun 2017. Yang pertama itu ada konflik intrapersonal, merupakan konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Konflik ini muncul karena yang pertama ancaman terhadap nilai-nilai dasar orang tersebut, kedua karena perasaan, ketiga karena seseorang karyawan melihat tindakan dalam organisasi yang dianggap ilegal atau tidak etis, yang keempat karena adanya tekanan peran dan ekspektasi di luar dirinya, dan yang kelima ada tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. Selanjutnya yang kedua ada konflik antarpersonal, merupakan konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih. Ketiga, konflik antar kelompok, merupakan konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang bersifat kolektif. Selanjutnya yang keempat ada konflik intraorganisasi, merupakan semua jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Konflik dapat terjadi antara unit baik secara struktural, fungsional maupun hubungan vertikal dan horizontal dalam organisasi.
Dan yang kelima ada konflik antar organisasi. Merupakan konflik yang terjadi karena adanya saling ketergantungan antara perusahaan dengan perusahaan lain. Contohnya adanya ketergantungan antara perusahaan dengan pemasok, distributor maupun pelanggan. Kita masuk kepada pengertian negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam pertukaran barang atau jasa, sehingga menghasilkan kesepakatan kerjasama menurut Wijayawati 2009. Negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik. Ini menurut Inaya tahun 2014. Selanjutnya kita masuk kepada strategi negosiasi. Negosiasi terdiri dari dua pendekatan, antara lain yang pertama negosiasi distributif. Negosiasi distributif merupakan perundingan bersama yang menghasilkan capaian yang ditetapkan. Negosiasi distributif bersifat membagi sumber daya yang jumlahnya tetap. Tujuan dari negosiasi distributif adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga terjadi situasi mengkalah. Negosiasi integratif merupakan perundingan yang menghasilkan pemecahan bersama yang saling menguntungkan, yang mana kedua belah pihak merasa puas atas hasil negosiasi. Negosiasi dengan satu atau lebih penyelesaian dapat menciptakan pemecahan masing-masing sehingga masing-masing perunding mendapat keberuntungan dan kemenangan. Selanjutnya, kita melihat sebelum melakukan negosiasi, maka seseorang negosiator perlu mempersiapkan hal-hal berikut seperti yang pertama, waktu yang tepat, kedua, tempat yang tepat, ketiga, pengaturan tempat duduk dan sarana fisik, keempat, menciptakan suasana yang positif dan santai, kelima, menetapkan agenda, keenam, merumuskan tawaran atau posisi pembuka, ketujuh, menghadap konflik, kedelapan, berkomunikasi secara efektif, kesembilan, meningkatkan keterampilan mendengar, 10, peringatan, 11, mencari kesepakatan yang lebih secepat, menurut Sri Tumini 2005. Selanjutnya kita masuk kepada perbedaan individu dalam negosiasi. Dalam negosiasi perlu sikap dua suasana positif yang mendukung sehingga menghasilkan kondisi yang baik. Ada beberapa sifat mempengaruhi hasil negosiasi: kepribadian, perbedaan gender, perbedaan kultur. Perbedaan sifat tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian dalam negosiasi. Yang kedua, perbedaan gender. Yang ketiga, perbedaan budaya. Selanjutnya kita masuk kepada negosiasi menggunakan pihak ketiga. Negosiasi tidak selamanya berlangsung antara kedua belah pihak. Dalam melakukan negosiasi dapat juga melibatkan pihak ketiga sejak awal dilakukan negosiasi. Terdapat 3 peranan dari pihak ketiga, yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator menurut Widianto 2018. Yang pertama, mediator atau penengah. Mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral yang berfungsi untuk memfasilitasi penyelesaian negosiasi dengan menggunakan penalaran, pembujukan, pemberian usulan, dan sarana alternatif sesuai dengan kapasitas sebagai fasilitator. Yang kedua, arbitrator atau wasit. Arbitrator merupakan pihak ketiga yang selalu menghasilkan penyelesaian dan memiliki wewenang memaksa agar terjadi sebuah kesepakatan. Selanjutnya, konsiliator atau perujuk. Konsiliator merupakan seorang atau pihak ketiga yang dipercaya dan netral yang bertugas untuk menjembatani proses komunikasi antar kedua belah pihak yang bersitegang. Dan yang keempat ada konsultasi. Konsultasi merupakan pihak ketiga yang memiliki kecakapan dalam menyelesaikan persoalan, mampu memfasilitasi pemecahan masalah yang lebih difokuskan pada hubungan antara pihak dibanding isu yang substantif. Sekian ringkasan bab 9 dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sekian dan terima kasih.